salam sejahtera bagi kita, keluarga-keluarga Katolik, dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari ini, Jumat 26 Maret 2021. Injil yang akan kita renungkan hari ini dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempar Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang yang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Keluarga Katolik terkasih, biasanya kalau dari awal kita tidak terkesan pada sesuatu atau seseorang, akan sulit kemudian bagi kita untuk melihat hal-hal yang baik dari seseorang itu. Apalagi jika seseorang itu kita lihat, ya biasa-biasa saja dan tidak menarik. Nah, hal inilah yang dikisahkan dalam Injil yang kita dengar tadi, bagaimana Yesus ditolak oleh bangsa atau kaumnya sendiri karena kurang kepercayaan mereka, dan bagi mereka Yesus itu hanyalah orang biasa-biasa saja. Mereka meragukan, masa sih Yesus yang seorang anak tukang kayu dari Nazaret memberi kesaksian tentang kuasa Allah? Dari mana Dia beroleh kuasanya itu? Lebih lagi karena sebelumnya Yesus menegur ketidakpercayaan mereka, bahwa dikatakan mereka bukan kawanan dombanya yang akan beroleh keselamatan. Maka orang-orang Yahudi itu menentang, seolah-olah keselamatan kami ada di tangan Yesus orang Nazaret itu. Sebab mereka mengenal baik asal-usul Yesus. Maka mereka mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah, mengaku dirinya sebagai anak Allah, yang bagi mereka adalah satu-satunya pemberi keselamatan. Keluarga Katolik terkasih, kita pun, bahkan pengalaman saya sendiri, kalau tidak menyukai seseorang, ada penolakan-penolakan yang spontan dari dalam diri kita terhadap seseorang itu. Hal inilah yang kemudian membuat
membuat kita sulit menerima dan mempercayai perkataannya. Rasa-rasanya tindakannya selalu salah di mata kita, padahal belum tentu. Hati kita mudah berkomentar, itu tidak benar, dia sok tahu, tidak sesuai perkataan dengan tindakannya yang selama ini kulihat, atau dia hanya berpura-pura, dia cari perhatian, dan mana mungkin dia bisa. Keluarga Katolik terkasih, percaya pada seseorang bukanlah hal yang mudah. Perbuatan baik yang dilakukan Yesus seakan tertutupi di hadapan para kaumnya, karena mereka hanya memandang Yesus sebagai orang kecil. Namun andai kata waktu itu Yesus dan keluarganya adalah orang terpandang, mungkin perkataan Yesus mudah diterima orang. Sampai-sampai Yesus bertanya, banyak pekerjaan baik dari Bapa yang kuperlihatkan, yang mana di antaranya menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Tetapi apa jawab orang-orang Yahudi? Bukan karena perbuatan baik itu maka kami mau melempari engkau, tetapi karena engkau menghujat Allah dan menyamakan dirimu dengan Allah, mengaku dirimu sebagai anak Allah. Lalu apa tindakan Yesus? Dia tidak menyerah. Justru dengan rendah hati dia berkata, kalaupun kamu tidak percaya padaku, percayalah pada pekerjaan-pekerjaan baik yang kutunjukkan itu. Yesus tidak minta supaya orang-orang itu menghormatinya atau menerima dia sebagai anak Allah. Namun orang-orang Yahudi tidak dapat lagi melihat kebaikan yang dilakukan Yesus. Keluarga Katolik, masa Prapaskah adalah masa-masa persiapan, kesempatan untuk berefleksi diri. Bagaimana saya selama ini dengan relasiku kepada sesama? Apakah aku sering menaruh curiga tanpa membuktikan kebenarannya lebih dulu? Betapa sulitnya hatiku menerima orang lain yang kupikir lebih mampu dari aku. Atau kadang-kadang aku menyepelekan orang lain karena bagiku dia bukan siapa-siapa. Atau aku khawatir kalah dari orang lain. Mari belajar dari Yesus yang tidak jemu-jemu berbuat baik, karena perbuatan itu memang baik adanya, bukan karena aku mencari keuntungan dan popularitas pribadi di dalamnya. Belajar menerima sesama dengan segala kelebihan maupun kekurangannya, sama seperti Allah menerima aku apa adanya. Jangan bertegar hati dan jangan menghakimi sesamamu. Sebab siapakah kita ini sehingga kita berhak menghakimi sesama kita? Mari memohonkan rahmat pertobatan, supaya Tuhan memberi kita budi yang arif, hati yang merendah, sikap yang mau mengampuni dan damai, untuk menerima sesama di sekitar kita, menerima apa adanya keluargaku, rekan kerjaku, teman-temanku, anggota sekomunitas di mana aku tinggal, dengan rasa bangga sebagai tanda kehadiran Tuhan. Mari bersama menemukan kehendak Tuhan dalam langkah laku yang pantas untuk memperoleh keselamatan. Semoga